Jadi teman-teman Pujangga Senusantara dengan Purna Praja, berarti dia ini stres sekali dulu. Ini mungkin tak terelakkan sehingga pemberontakannya semakin menjadi. Nah, teruslah. Oke, baik. Ya, jadi ketika kemudian saya ada kesempatan jadi pengasuh, saya bikin terobosan. Saya bikin yang tidak umum dilakukan oleh pengasuh. Kalau kita dididik sama orang yang lemah gemulai, coba, apa enggak mau melahirkan pemimpin yang bencong gitu kan? Ya, memang perlu seorang kader itu harus disiplin, tegas, tetapi dengan kekerasan. Ya. Jadi selalu cara kekerasan itu menurut saya tidak manusiawi. Tapi tidak ada yang menganggap itu kekerasan. Itu kita nikmati. Tahu enggak apa penyebabnya kita itu kompak se-Nusantara? Ya gara-gara itu. Nah, coba tidak keras. Mana mau kompak, kita saling membantu. Satu yang melanggar. Tapi fakta menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini setelah reformasi PDN adalah menghilangkan kekerasan. Target saya tercapai. Sepakat, tapi kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh kita itu terukur, bukan tidak terukur. Dan faktanya waktu itu tidak terukur. Tekad saya yang kedua adalah saya harus sekolah. Saya harus mencapai pendidikan. Dan target saya itu alhamdulillah itu semua cita-cita. Ya, alhamdulillah saya mungkin orang yang paling berhutang sama negara, karena semua biaya oleh negara, mulai STPD, NIP, S1, S2, tugas belajar. Bagi saya juga itu adalah suatu cita-cita waktu itu dan alhamdulillah bisa tercapai. Sehingga kemudian saya punya tekad bahwa karena saya berhutang negara maka saya harus menyelamatkan Indonesia. Luar biasa. Itu tekad berikutnya. Jadi tekadnya bukan hanya level untuk lembaga IPDN, tapi juga untuk Indonesia. Asikin ini sudah berpikir satu negara ini mau mengubah. Ya, kan kalau di agama itu kan ubahlah dalam lingkup kecilmu, keluargamu, lingkunganmu. Ini kok tiba-tiba langsung negara, coba gimana ceritanya? Itu seiring dengan dinamika dan perkembangan pergaulan ya. Jadi setelah kemudian kuliah di IP, pergaulan semakin luas ya, bukan hanya lingkup daerah, kemudian kita akses sudah pemain nasional ya, akses informasi dan aktivitas politik. Saya juga di termasuk desa. Reformasi waktu itu ya, reformasi 98 saya juga itu di desa punya akses. Kita masih mahasiswa IP, lalu kemudian saya ikut aktif mahasiswa aksi di Senayan waktu ketika reformasi 98. Semakin seru bersemangat ini. Ya, jadi ketika mahasiswa di IP tahun 98 ya, waktu itu sebagian karena kita di IP itu adalah sekolah kedinasan, terjadi pro kontra. Ada yang setuju mendukung, ada yang tidak. Dan saya termasuk orang yang mendukung kegiatan reformasi mahasiswa waktu itu. Bahkan kemudian ada 5 orang. Kan bukan kita mahasiswa, kita ini praja. Waktu mahasiswa IP. Ya, ini sudah IP ini ceritanya. Iya. Jadi orang dalam sendiri yang mengerti pemerintahan juga harusnya itu berkontribusi. Faktanya bahwa reformasi 98 kan membuat perubahan besar negara ini. Perubahan itu pasti akan terjadi. Bagaimanapun juga itu Saman akan menjawab dengan samannya sendiri. Tapi yang saya maksud ini, mahasiswa itu kan dididik dari sisi intelektualnya saja. Sedangkan praja dan mahasiswa IP waktu itu kan memang selain dibekali keilmuan, juga penguatan leadershipnya, manajemennya. Berbeda dong. Perdebatan pro kontra ini memang di waktu itu terbentuk dua pola juga, dua kubu di IP dulu. Ada yang pro dan ada yang kontra. Pak Jaun ini rupanya yang termasuk yang menolak. Saya bagian kelompok. Apa salah? Kan tidak salah. Saya kelompok yang kemudian mendukung reformasi, mendukung kegiatan aktif mahasiswa. Tapi kan termasuk mahasiswa Pak Asikin termasuk golongan minoritas, saya mayoritas. Termasuk mahasiswa kedinasan sekalipun, karena dia bagian dari harusnya memberikan kontribusi perubahan itu. Kan perubahannya untuk negara yang lebih baik. Pak Asikin, dulu ada kejadian kasus IPDN, masih ingat? Cliff Muntu angkatan berapa itu? Cliff Muntu waktu itu? Saya lupa. Itu heboh di media di mana-mana. Tapi kalau tidak salah 2007. Waktu itu Purna Praja bereaksi untuk membela IPDN. Tiba-tiba seorang Asikin datang dengan peran antagonis melawan IPDN. Gimana ceritanya itu? Salah binaan kayaknya nih. Coba. Jadi begini,
dari awal memang saya punya tekad untuk melakukan perubahan, ya. Dan tadi saya udah cerita, waktu ketika saya muda Praja, saya dulu pernah bertekad bahwa suatu ketika saya akan kembali ke kampus ini dan akan melakukan perubahan dari dalam. Waktu itu muda Praja, ya, muda Praja yang saya tidak akan lari dari kenyataan, saya tidak akan lari mundur, ya, sampai mati sekalipun dengan pola pembinaan yang sekeras itu, tapi saya bertekad, berarti saya akan kembali untuk merubah IPDN yang cara kekerasan ini. Dan saya berpikir ketika ada kesempatan jadi pengasuh, ini takdir saya untuk melakukan itu. Tunggu dulu, ini kekerasan, selalu berbicara kekerasan, cluenya di kekerasan. Padahal Purna Praja tidak semua juga mengatakan itu kekerasan, dia rasakan manfaatnya sekarang. Ya. Dan bahkan sekarang Purna Praja sudah memegang panggung nasional, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi ini. Kalau nggak keras, mungkin buka salon semua Purna Praja, ya. Bukan jadi dirjen. Saya setuju kedisiplinan, integritas, ya. Kemudian rasa kebanggaan tanah air saya setuju 100%. Yang satu saja yang saya tidak setuju, cara-cara kekerasan, pola pembinaan dengan kekerasan. Ya, kemudian kan itu yang menjadi tekad saya, itu kan persepsi, itu pemahaman saya. Itu persepsi saya. Berarti Anda stres sekali waktu itu, ya. Tapi menjadi tekad. Dan saya pikir ketika ada kesempatan jadi pengasuh, ini cara saya untuk akan saya wujudkan tekad itu. Ya. Dan ketika kemudian lulus IP dan saya rekomendasi pindah, semakin yakin tekad saya akan melakukan perubahan itu. Dan karena sudah pindah, waktu pengasuh itu kan saya pikir nanti balik lagi gitu. Ketika kebetulan betul-betul pindah, semakin kuat tekad saya untuk melakukan perubahan. Tapi yang saya heran kenapa Anda di media nasional, Metro TV waktu itu dengan ANTV, saya pernah nonton, kok mendudukkan diri sebagai peran antagonis menyerang IPDN dengan sistem pemajaran. Sebetulnya kecelakaan itu. Kecelakaan atau hilaf? Itu kecelakaan. Jadi settingannya sebetulnya saya di belakang layar. Yang muncul permukaan itu Pak Inu. Gimana ceritanya di belakang layar diwawancarai resmi? Awalnya skenarionya, ya. Awalnya. Jadi skenario awalnya dinikmati gitu. Skenario awalnya itu saya di silent, saya di belakang layar. IPDN seperti itu ya waktu ke kontroversi itu, sehingga muncullah manggalapati kita Pak Arifin untuk mengkonfirmasi di media juga tentang kasus IPDN itu. Kita semua tahu, dari Pujangga dan PP sudah tahu bahwa itu yang melatar belakangi. Cerita selanjutnya semua sudah tahu. Sekarang kita masuk di sesi pemikiran konsep khilafah. Bisa-bisanya seorang Asikin, seorang dokter pemerintahan lagi, alumnus pemerintahan lagi, tiba-tiba dirasuki paham lain, pembentukan khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada apa itu? Jadi begini, ya. Jadi ketika kemudian kuliah di IP, ya, yang kemudian kita sudah terbuka wawasannya, pergaulan kita sudah luas, wawasan kita sudah luas, bersentuhan dengan aktivitas politik pada momentum reformasi waktu itu. Jadi reformasi 98 itu, walaupun saya kedinasan, saya bagian dari ikut serta berpartisipasi, berkontribusi dalam aktivitas mahasiswa reformasi 98 itu. Kan begini. Awalnya dari situ. Doktrin kita, Undang-Undang Dasar 45, kemudian segenap regulasi yang ada, tidak ada satupun di dalam aturan yang memberikan ruang semacam paham lain atau ideologi lain selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan ketuhanan yang Maha Esa. Ya termasuk juga sih khilafah, tapi khilafah itu kan ekstrim. Kenapa tiba-tiba Anda membela habis-habisan waktu itu, sampai pada mungkin para pujangga tahu di grup itu ramai gara-gara Asikin memposting paham-paham khilafah. Ini yang kita mau tahu, ini dari mana, tersesat di mana dia ini? Silakan. Oke, jadi berawal dari tadi yang saya katakan bahwa ketika terjadi reformasi itu, ya, yang kemudian kita orang pemerintahan mengerti sebagaimana seharusnya pemerintahan itu, ya. Ketika kemudian muncul
membawa satu perubahan, sebenarnya ini momentum yang harus kemudian kita ikut berkontribusi, ya. Tetapi saya sadar waktu itu bahwa perubahan ini tetap harus dilakukan, walaupun kemudian perlu proses yang lebih lanjut, ya. Tidak serta-merta muncul. Motivasinya hanya mau memperkenalkan wacana alternatif gitu untuk solusi bangsa gitu. Seperti itu, maksud niat baiknya di situ. Ini cuma discuss, ini cuma wacana, bukan mau merubah. Tapi kan kampanye terus. Bagaimana itu? Ya, jadi saya cerita dulu awalnya bagaimana kemudian perubahan pola pikir itu yang kemudian ya dengan reformasi itu kemudian terjadilah perubahan politik yang sangat mendasar ya waktu itu. Ya kita tahu lah 98 itu lalu kemudian ya 98 pola politik kemudian berubah ya. Nah, namun apa yang terjadi kemudian ternyata ya reformasi 98 itu lalu kemudian tidak menjadi solusi kan. Faktanya kemudian politik masih carut marut, kemudian masalah semakin banyak, utang negara semakin banyak. Lalu saya berpikir, lalu apa yang menjadi solusi terhadap negara ini? Dan khilafah menjadi pilihan solusi itu. Apa istimewanya khilafah? Begini, kan bercermat dari konsep-konsep dulu. Ya, kita tahu bahwa di dalam dunia perpolitikan global ini ada namanya konsep ideologi kapitalis dan sosialis, ya kan? Kan kita ada khilafah cenderung ke sosialis atau kan kita berawal dari pemahaman itu. Enggak, saya tanya, itu ke khilafah cenderung ke sosialis atau demokratis? Dua-duanya tidak. Dua-duanya tidak. Ya. Terus, jadi ketika kemudian kita memahami konsep-konsep pemikiran yang berkembang, ya adanya ideologi kapitalis dan sosialis secara global, tapi kemudian setelah dikaji dan ini ternyata tidak menjadi juga solusi, ya. Zaman Orde Baru itu 30 tahun itu kan dasarnya itu adalah konsep kapitalis gitu kan. Kemudian masuk reformasi yang terbukti juga yang ternyata bahwa ketika kemudian pemerintahan melepaskan diri dari kapitalis lalu kemudian masuk ke dalam konsep liberalisme. Dan sekarang kembali ke NKRI lagi. Iya, itu kan dari konsep itu, dari kapitalisme dan liberalisme itu kemudian tidak menjadi solusi. Faktanya bahwa pusing kali kita ini dengan penjelasan Pak Dokter ini. Ini kayak macam mengajar dia. Ya udahlah, santai aja lah ngobrolnya. Jadi ketika kemudian kita setelah reformasi itu, area reformasi kita itu kita menuju kepada demokrasi liberal. Ada wacana baru yang timbul di grup kita. Kemudian kita berdiskusi, kemudian meskipun pada akhirnya ada yang saling menghujat, kemudian saling ini, akhirnya berakhir damai juga. Asikin sekarang ini aktivitasnya adalah mengarang buku. Ya. Salah satu tokoh yang diangkat dalam tulisannya itu adalah sang legenda Pak Indrarto. Ya. The Legend. Apa motivasinya Pak Asikin? Ya. Ada kesan khusus dengan Pak Indrarto? Jadi begini, beliau saya anggap punya integritas, ya, yang kemudian komitmen, dan itu dilakukan secara konsisten, bukan hanya selama pendidikan. Kenapa bukan Pak Jafar? Kenapa bukan Pak siapa Kasat Sena kita dulu? Ya, sebetulnya memang bukan cuma Pak In, ada Pak Jaba, ada Pak Sartono, ada Pak Suarjono. Tapi sudah disiapkan bukunya. Tetapi kemudian yang kemudian sekarang masih ada, beliau kan sudah almarhum ya. Ya nggak apa-apa. Dan saya pikir kesempatan berikutnya juga masih bisa diangkat. Jadi ini kebetulan momennya aja yang kemudian Pak In itu masih ada dan masih bisa narasumber, sehingga kemudian saya mendukung Adinda Jose untuk menulis itu. Karena saya anggap punya integritas secara konsisten. Sisi apa saja yang diangkat dari seorang Indrarto? Pertama tadi konsistensinya, walaupun setelah dia pensiun, dia masih tetap konsisten segala hal. Baik masalah disiplinnya, kemudian sampai sekarang ya. Sampai sekarang termasuk kondisi fit karena suka olahraga. Jangan lihat perut saya. Termasuk komitmen beliau ya. Itu tidak berubah. Berapa eksemplar yang dicetak? Purna Praja sekarang kalau tidak salah sekarang mau masuk cetakan ketiga. Cetakan ketiga, berapa eksemplar itu?
5.000 eksemplar. 5.000 nggak cukup lah. Iya, bertahap. Bertahap ya. Saya kira semua Purna penasaran membaca buku itu. Ya. Dan mudah-mudahan ini bisa tersedia stoknya dan disebar ke seluruh Nusantara. Oke, terima kasih Pak Asikin. Iya, pertama ini kesempatan saya memang untuk mengklarifikasi selama ini karena tuduhannya dianggap saya pengkhianat, tuduhannya saya tidak cinta alma mater. Ya, justru kesempatan ini memang harus saya gunakan untuk kemudian menjelaskan bahwa niat sesungguhnya itu justru sebaliknya. Cuma mungkin caranya ya. Saya memilih momentum untuk perubahan dengan kondisi yang ada. Baik, rekan Pujangga dan Purna Praja Senusantara, obrolan ini hanya obrolan internal, bukan konsumsi publik. Hanya mau mengupas, saya menunggu dia 24 tahun. Dan baru kali ini saya bertemu dengan Pak Asikin ini. Tokoh fenomenal di kalangan Purna Praja. Tapi yang jelas, next mungkin kita akan kupas sisi-sisi lain. Dan narasumber yang lain. Terima kasih, Bhinneka Nara Eka Bhakti. Raja.